Apa saja sih hal yang perlu dikuatkan atau ditambahkan lagi biar bisa menegakkan hukum semakin baik gitu Bapak? Saya mikirnya gini, saya tuh nggak mau dibohongin orang. Kalau belajar hukum kan berarti kita ngerti kan batas-batasannya Iya, gitu betul. kan. Kita putar UB lapangan ini berkali-kali itu. Itu yang bikin saya ingat sampai sekarang. Atau selama Bapak hidup sampai sekarang nih ada apa ya motivasi atau prinsip hidup yang Bapak pegang? Halo rekan karir, kembali lagi di podcast Sudut Pandang, di mana di sini kita akan melihat berbagai sudut pandang dari orang-orang luar biasa di Universitas Brawijaya. Kembali lagi sama aku Mada, dan di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama salah satu alumni dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pasti kalian udah penasaran nih kita bakal ngomongin apa aja, kita bakal ngobrolin apa aja. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita sambut. Selamat pagi Pak Hani. Pagi Mbak Mada. Bagaimana Ya, kabarnya Bapak hari alhamdulillah ini? sehat. Sudah sangat ceria, sudah Iya. sangat semangat ya Bapak untuk Iya. ngobrol. Iya. Oke Bapak, mungkin sebagai awal ini kan katanya tak kenal maka tak Iya, sayang. iya. Boleh perkenalan dahulu Iya. dari alumni mana, fakultas Iya. jurusan apa dan sebagainya. Saya dulu Fakultas Hukum. Saya angkatan 2002. Terus lulus 2006. 4 tahun pas. Pas, alhamdulillah pas Iya. ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kenapa pada saat itu memilih Universitas Brawijaya? Jadi dulu gini ya, simple sebenarnya. Waktu kecil itu kan, saya juga dulu sekolahnya di dekat sini nih, Oh, SMA. dari gitu. Malang-Malang aja Malang, berarti. gitu kan. Melihat kakak-kakak kuliah UB kok keren gitu kan. Nah, terus kita sempat main, kita kan mainnya juga ke sini dulu kan. Bagus gitu kan. Terus ya seneng lah di sini nih, suasananya kampusnya kan banyak pohon ya. Rindang, Seger, iya. Gitu. Memang di Malang terus kayak oh ternyata ada Universitas Brawijaya Iya, nih, jadi nggak betul. perlu jauh-jauh Iya, lagi ya iya, Bapak. gitu. Nah, kalau gitu tadi kan alasan kenapa Universitas Brawijaya nih Pak. Kemudian kenapa memilih Fakultas Hukum? Ya, simpel ya. Jadi dulu itu waktu kecil sebenarnya saya itu nggak ada cita-cita khusus pengen jadi apa, belum. Masih mikirnya kan main nih biasanya kita kan. Waktu mulai remaja gitu kan, mulai SMA gitu itu, saya mikirnya gini, saya tuh nggak mau dibohongin orang. Simpel aja alasannya. Saya nggak mau ditipu orang gitu kan. Saya mikir, wah saya harus belajar hukum nih gitu kan, karena kasus-kasus itu kan banyak ya, waktu itu udah banyak. Akhirnya saya pengen, saya harus belajar hukum lah gitu kan. Jangan sampai saya itu jadi korban, apalagi jadi pelaku. Kan karena kita kalau belajar hukum kan berarti kita ngerti kan batas-batasannya gitu kan. Itu sih motivasinya sebenarnya kenapa milih Fakultas Hukum. Oh, berarti memang dari awal pengen melindungi diri sendiri Iya. ya awalnya ya. Dan mungkin orang-orang terdekat jadi Iya, betul. biar lebih ngerti hukum. Iya, Nah, mungkin ini bisa menjadi bayangan untuk teman-teman kan saat ini mungkin semakin kesini semakin banyak kasus terjadi Iya, begitu betul. ya Pak. Nah, jadi mungkin barangkali teman-teman yang masih mau kuliah nih barangkali melihat ini juga, siapa tahu menjadi inspirasi, oh bisa nih ke Fakultas Hukum untuk membantu Iya. seperti itu ya Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ketika kuliah pada saat itu kegiatan Pak Hanif selama di UB itu ngapain aja? Selain kuliah, saya ikut basket. Oh ikut basket, berarti UKM yang di UNIF? Iya, di universitas saya sempat ikut ini, Unitas UABB basket itu. Sempat di situ. Apakah ketika mengikuti UKM tersebut ada memori yang sangat menarik gitu yang masih diingat sampai saat ini tuh? Wah, kalau ikut itu yang paling ingat dulu itu kita latihannya itu di fisik ya. Kita putar UB lapangan ini berkali-kali itu. Itu yang bikin saya ingat sampai sekarang. Terus kemudian apakah sempat, kan kalau biasanya yang UKM olahraga tuh ikut lomba-lomba gitu Iya, ya. iya. Apakah Bapak dulu sempat ikut? Sempat awal-awal itu sempat ikut ya, tapi akhirnya harus berhenti ya karena IPK. Jadi dulu tuh terus terang aja ya, dulu tuh saya sering bolos. Waduh. Karena kegiatan basket ini kan banyak lomba-lomba ya, pertandingan betul. gitu kan. Namanya baru masuk di universitas kan, waktu itu kayak ada lomba-lomba Libama, ada latihannya kan seperti itu ya Mbak ya.
Jadi namanya anak kepingin ke situ gitu. Semester pertama karena IPK-nya ya amburadul lah gitu kan. Masih di awal-awal. Iya. Akhirnya sadar itu, waduh kalau seperti ini terus ini nggak bisa ini. Akhirnya mulai serius kuliah. Oh, oke. Nah, berarti setelah merasakan ternyata malah mengakibatkan ke akademik nih. Iya. Berarti sudah tidak ikut apa-apa lagi tuh, Pak? Atau Ya mungkin sempat tapi membatasi. membatasi. Tapi mungkin lingkupnya cuman untuk tim di fakultas. Oh, di fakultas. Berarti jadinya ikut yang lomba-lomba seunif aja Iya, gitu ya. antar fakultas aja akhirnya. Di UB biasanya kan ada yang turnamen yang betul, satu fakultas ada, itu ya. ada. Wah, berarti tetap ikut, masih bisa ikut tapi tetap menjaga kayak batasnya sampai mana begitu ya. Betul sekali. Terus apakah selain mengikuti kegiatan olahraga berarti kan tadi ya, ada kegiatan-kegiatan akademik lain nggak Bapak? Enggak sih, saya karena senangnya olahraga saya. Olahraga. Fokus saya di basket, jadi saya senang banget basket itu ngikutin. Jadi makanya untuk yang lain mungkin saya pikir, waduh kalau ikut yang lain waktunya. Iya, lagi-lagi takutnya malah berdampak ke IPK-nya lagi. Iya. Oh, baik. Karena kan dulu itu ngerasain banget ya, ngangkat IPK kan sulit banget itu kan kalau udah anjlok di awal kan. Betul. Itu sih. Nah, mungkin dari Bapak sendiri, saya kan sempat dengar tuh teman-teman ketika kuliah, apalagi di hukum itu kan orang-orang mikirnya, kalau di bidang IPS itu lebih gampang nih dari IPA nggak gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri seperti apa nih? Ya, tergantung sih ya. Kalau saya melihatnya itu dulu memang zaman SMA itu kan pasti banyak yang lebih ke penjurusan IPA ya Mbak ya, gitu kan. Tapi ya karena saya punya motivasi, saya kepingin masuk fakultas hukum kan gitu kan. Berarti dari sosial kan waktu itu saya banyakin memang belajarnya di sosial. Karena hukum itu kan memang mempelajari perilaku sosial ya. Kita social engineering kan gitu bahasanya. Jadi memang kalau dibilang karena bahasanya mungkin passion gitu ya. Saya suka gitu loh belajar mengenai perilaku manusia, pengaturannya. Akhirnya ya walaupun sesulit apapun mungkin ya dinikmatin gitu lah. Malah kalau mungkin saya coba ke IPA, saya nggak yakin gitu apakah saya malah bisa gitu. Itu sih kalau saya. Kalau begitu nih Pak, siapa tahu nih teman-teman di rumah yang masih di fakultas hukum utamanya masih merasa kayak bagaimana sih cara saya tuh ingin memahami dunia hukum lebih baik gitu. Kira-kira dari Bapak sendiri merasa yang perlu ditekankan lebih baik itu tentang apa ya? Kalau begitu? Praktek kalau saya Mbak. Praktek. Jadi hukum itu kan bukan tentang aturan aja ya. Tapi bagaimana kita menerapkan aturan tersebut. Contoh perundang-undangan itu kan, bagaimana penerapannya di masyarakat gitu loh. Dan kalau nggak berpraktek itu akhirnya kita hanya paham mengenai teori. Padahal hukum ini kan lebih ke praktek bagaimana pengaturan pelaksanaan peraturannya, bagaimana mengatur manusia, bagaimana menerapkan sanksi-sanksi hukumnya. Jadi kita harus benar-benar terjun ke lapangan. Makanya kalau saya sekarang lihat kan ada ya sekarang kalau dulu nggak ada ya program-program magang gitu kan. Sekarang ini kan banyak ya kayaknya banyak sekali magang. Itu menurut saya itu sudah baik sekali. Jadi contoh di kantor saya itu sekarang banyak sekali mahasiswa dari UB itu magang. Jadi kita ajak anak-anak ini untuk ayo ikut sidang melihat. Akhirnya mereka paham. Oh seperti ini. Kadang akhirnya mereka gini, Pak teorinya gini Pak, prakteknya gini. Ya kita jelasin nih, ini kaitannya. Itu sih yang menurut saya yang baik itu adalah harus benar-benar terjun langsung. Jadi mencoba. Kalau dari Bapak sendiri Pak, tadi kan Bapak mention untuk sekarang udah ada magang nih Pak. Kalau pada waktu Bapak kuliah waktu itu udah ada nggak sih? Sangat terbatas. Tapi Bapak sendiri apakah saat itu juga mencoba? Saya waktu itu berpikirnya begini. Waktunya saya untuk mencari tempat magang karena zaman sekarang kan lebih mudah karena informasi gadget apapun media sosial ada ya. Zaman dulu itu kan nggak seperti sekarang. Gitu kan. Zaman dulu aja saya kuliah tuh HP itu masih cuman SMS. Oh iya betul ada tahun segitu ya. Gitu. Jadi kita sangat terbatas informasi gitu. Kalaupun ada informasinya mungkin akhirnya terlambat. Gitu ya. Atau pas
udah dapat informasi, udah mau mulai masuk kuliah lagi kan. Nah, akhirnya kita fokus kembali ke kampus. Informasi sih kalau memang pada saat itu masih terkendala di koneksi dan segala macam ya Bapak. Nah, seiring berjalannya waktu nih, kan Bapak juga sudah memperhatikan bagaimana, kebetulan Bapak kan juga mengajar ya di UB ini. Berarti Bapak juga melihat bagaimana perkembangan teman-teman sekarang mahasiswa seperti apa. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira untuk mahasiswa utamanya yang terjun di dunia hukum nih, apa saja sih hal yang perlu dikuatkan atau ditambahkan lagi biar bisa menegakkan hukum semakin baik gitu Bapak? Iya. Yang pertama pasti pemahaman teori. Nah, karena praktek tanpa teori itu ya sia-sia. Artinya kita istilahnya berjalan tanpa kompas kan gitu. Pemahaman teori terlebih dahulu. Dan setelah kita memahami teori, itu tadi saya bilang mahasiswa harus berani terjun langsung ke lapangan. Iya, betul. Mempelajari di lapangan penerapannya. Untuk yang harus dipentingkan sekarang adalah bagaimana mahasiswa itu kritis. Mengkritisi suatu peraturan, perilakunya juga, tapi kritisinya juga jangan asal. Yang itu kan ada misalnya orang itu hanya mengkritik menurut pandangan dia aja, kan? Tapi kan kita punya basic data. Kalau di hukum itu ada namanya debat kusir gitu, jadi debat tanpa data. Gitu kan. Itu sebaiknya dihindari. Kita harus belajar punya data. Kita berani mengkritisi, berpikir kritis, dan speak up. Beberapa mahasiswa itu pengalaman ya, kalau di kelas diam, tapi di luar kelas dia tanya gitu. Saya selalu menganjurkan beranilah speak up karena profesi hukum ini lebih banyak kita menyampaikan speak up. Jadi harus berani speak up lah. Jangan istilahnya cuma nanti tanyanya waktu di luar kelas. Itu nggak melatih itu sebenarnya. Takut ya. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Karena saya sampaikan bahwa sebenarnya kita ini kan belajar. Saya juga dulu waktu kuliah juga belajar ya. Jadi beranilah ngomong, angkat tangan dulu, kita bicara. Itu melatih sebenarnya di dunia hukum. Karena seperti saya di sidang ini kan profesi saya sebagai jaksa ya berani speak up. Dan dipaksa untuk itu memang. Kalau misalnya terlalu diam itu malah cuman nggak membantu apa-apa ya. Siapa tahu malah jadi takut atau malah jadinya berdampak ke yang lain-lain juga karena harusnya kamu bilang dari awal. Iya, itu penting. Walaupun ada sih yang istilahnya profesi hukum yang analis gitu kan. Memang ada. Cuman kebanyakan harus berani speak up. Analis pun kalaupun setelah kita menganalisa, kalau kita tidak menyampaikan, cara penyampaiannya kurang baik, pesannya kan nggak sampai. Iya, betul. Ini yang saya tekankan ke mahasiswa bahwa ayo speak up, berani speak up. Itu yang penting buat mereka. Betul. Berarti harus berani untuk menyuarakan pendapatnya. Betul. Iya. Itu tadi dari sisi mahasiswa yang mungkin ingin terjun di dunia hukum, sudah di dunia hukum ya. Kalau untuk orang awam nih, Bapak, kira-kira bagaimana sih misal saya sendiri nih ingin tahu, kan kadang ada banyak nih misalnya kemarin kejadian A, kejadian B, terus dari sisi orang awam tuh bener gak sih ini, bener gak sih itu? Kalau dari pendapat Bapak sendiri seperti itu bagaimana? Ini pertanyaan sering juga dari mahasiswa atau orang-orang umum ya. Jadi pesan saya untuk memahami kasus itu, kita perlu memahaminya secara menyeluruh. Kadang kita hanya membaca dari media gitu. Saya pernah dengar lah istilahnya dari rekan-rekan dari redaksi gitu kan. Mereka kan bad news is a good news buat mereka kan begitu ya. Kadang kita kan hanya membaca satu sisi saja dari berita atau kasus-kasus tersebut. Akhirnya kita menjadi main hakim sendirilah. Kita menjudge, ini begini. Saran saya untuk masyarakat umumnya ya, membaca itu tidak bisa dari satu sisi, banyak sisi. Gitu. Makanya kalau saya ditanya kadang sama tetangga atau orang-orang terdekat itu gimana ada kasus, kita bilang kita harus baca dulu keseluruhan dari kasus itu. Karena kalau kita kemudian menilai hanya dari satu sisi,
pasti pandangan kita akan salah. Jadi kita harus, hukum itu banyak membaca kan memang ya. Iya. Tapi kan namanya orang awam juga mungkin baca kesimpulan aja lah. Karena kalau kita lihat berita kan, kesimpulannya Baca apa? akhirnya Iya, aja. akhirnya aja. Kadang itu jadi akhirnya parsial, terputus. Dan itu bahaya. Akhirnya kita menilai orang yang salah. Padahal, kasusnya memang seperti itu, tapi ada alasan, ada pertimbangan, ada sebab. Nah, itu harus kita ketahui. Oke, baik. Berarti harus bisa melihat dari semua sisi Betul, ya, tidak bisa dari betul. satu sisi Iya. saja. Oke, baik. Bapak mungkin balik lagi ke agak-agak awal nih tadi waktu kuliah, setelah perjalanan karir Bapak setelah lulus banget nih, setelah lulus kuliah itu dimulai dari apa, Pak? Saya itu lulus tahun 2006 ya. 2006 saya itu pertama loker lah istilahnya. Lowongan kerja yang saya ikuti adalah ini. Di waktu itu namanya masih Departemen Luar Negeri, Deplu. Oh, iya. Saya coba ke sana, tapi ternyata persyaratannya itu ada yang menguasai bahasa lebih dari 2. Oh, iya. Dan itu juga saya sempat sesali gitu lah. Kenapa? Ya ini juga pesan buat adik-adik mahasiswa ya. Jadi kita selain kuliah itu juga nambah skill lah yang lain selain kuliah, mungkin bahasa. Karena ternyata yang namanya kita baru fresh graduate ya, impiannya bisa nih, namanya masih pede kan. Begitu ngeliat persyaratan, 3 bahasa gitu. Saya cuma 2 gitu kan, Indonesia sama Inggris aja. Ternyata ini nggak cukup. Jadi kita tambah itu skill itu. Akhirnya di Deplu itu saya gagal. Kemudian saya coba, waktu itu ada 2 pembukaan ya waktu itu, dari Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung gitu kan. Saya ikutin dua-duanya waktu itu. Kemudian yang tes pertama itu malah dari Kejaksaan Agung. Setelah itu baru Mahkamah Agung, dan pengumuman penerimaan pertama ada di Kejaksaan Agung gitu kan. Akhirnya di Kejaksaan Agung, akhirnya saya nggak pikir panjang gitu kan, udah keterima, mau nyambang lagi nggak mungkin kan, udahlah sesuai dengan passion saya gitu kan. Akhirnya saya di Kejaksaan Agung mulai tahun 2007. 2007. Berarti sampai sekarang masih di Kejaksaan. Kejaksaan, ya. Nah ini saya kan awam di bidang hukum nih Bapak. Kalau boleh tahu di Kejaksaan tuh ngapain aja sih? Mungkin teman-teman yang juga awam dengan hukum ini penasaran gitu Pak. Iya. Jadi kalau yang masyarakat tahu banyak, Kejaksaan itu kan menuntutnya atau bidang pidana. Jadi memang mungkin saya bisa bilang 50% dari Kejaksaan ini kan sidang. Jadi perkara pidana itu mulai dari kasus-kasus yang pencurian, narkotika, sampai tindak pidana korupsi gitu kan. Tapi selain bersidang, kita itu ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Ada di situ kita juga bisa ada seperti pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan tupoksinya. Ada bidang intelijen juga. Nah, intelijen ini yang sering mungkin ada program jaksa masuk sekolah, gitu, jaksa masuk desa. Kita memberi semacam edukasi hukum. Jadi kita tidak hanya melakukan penindakan, tapi kita juga mencegah dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada siswa-siswa sekolah. Itu. Nah, kemudian saya dapat info nih, Bapak kan juga sempat S2-nya di UB itu Bapak. Kemudian sekarang juga lanjut menjadi dosen tamu. Boleh diceritakan nih Bapak, mungkin apakah ada hal-hal yang menarik selama Bapak S2 dan sampai menjadi dosen tamu di UB? Iya. Jadi dulu itu saya awalnya itu waktu itu bertugas di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Waktu di sana ada tawaran untuk beasiswa. Jadi saya ikutin, alhamdulillah lulus, dan waktu itu sistemnya adalah bebas milih kampus. Bebas kampus. Jadi tidak harus di satu fakultas universitas tertentu yang sudah ditentukan, kita bebas memilih gitu kan. Yang namanya anak UB kan, balik UB dong. Gitu. UB. Akhirnya balik ke UB, saya balik ke UB, alhamdulillah masuk di UB, dan di tahun 2018 saya kemudian off ya, karena tugas belajar benar-benar off, saya ikut penuh kuliah di UB. Nah, setelah itu lulus, selesai, ketemu nih sama teman dosen juga di UB gitu kan, Pak Farizal waktu itu. Ayolah, kamu kan alumni gitu. Ayo bantu
Ya, biar memberi motivasi dari mahasiswa di Fakultas Hukum ini, ayo ikut seperti ada contohnya seperti ini, gitu iya, kan. betul. Oke lah, ayo. Gitu kan. Nah, ya awal-awal memang karena saya tidak punya basic sebagai pengajar ya. Ya jadi harus belajar untuk cara menyampaikan materi yang baik dan itu nggak mudah karena kalau kita sidang ini kan kita posisinya pembuktian perkara ya. Jadi yang kita hadapi kan bukan kita mengajarkan tapi kita melakukan penegakan hukum. Ketika masuk di Fakultas Hukum, ketemu dengan mahasiswa, saya harus merubah mindset nih. Yang saya hadapi adalah mahasiswa yang saya istilahnya sharing ilmu, sharing pengalaman. Jadi saya belajar cara menyampaikan supaya materi itu bisa diterima baik dengan mahasiswa. Dan itu nggak gampang ya. Itu sih. Cuman terus kaget juga sih gitu. Terus terang mahasiswa zaman saya dulu dengan zaman sekarang ini memang beda ya. Ya, beda. Sekarang memang lebih kritis, saya akui. Mereka pertanyaannya tuh kalau ada pertanyaan tidak satu selesai dijawab, putus tidak. Masih ada lanjutan. Nah, tapi itu baik seperti yang sampaikan di awal tadi, mereka sudah berani speak up, udah bagus. Nah, tinggal sekarang diasah mengenai itu tadi pengetahuan hukumnya yang di luar dikaitkan dengan teori. Jadi kadang kuliah itu kadang 1,5 jam itu bisa panjang sampai 2 jam karena harus memberikan penjelasan yang benar kepada mahasiswa. Oke, selanjutnya Bapak, mungkin barangkali teman-teman di rumah, teman-teman dari Fakultas Hukum utamanya ada yang ingin masuk ke dunia kejaksaan juga nih, apakah dari Bapak ada tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan lebih gitu Bapak? Ya, belajar dari pengalaman saya. Saya waktu pertama tugas di kejaksaan itu ada penyesalan. Oh, kenapa itu? Penyesalan itu kenapa? Aduh, kenapa saya waktu itu bolos ya? Nggak, maksudnya gini. Kadang namanya kembali lagi kita baru masuk kuliah gitu kan, ketemu teman baru, kadang kita main. Iya. Gitu kan. Kadang seperti tadi saya bilang, wah basket seru nih, ikut basket. Akhirnya kalaupun datang kuliah nggak terlalu fokus sama kuliah. Dan ini adalah salah. Sekecil apapun itu yang diberikan oleh dosen itu direkam. Karena itu ternyata ketika saya masuk di dunia pekerjaan terutama di kejaksaan itu sangat-sangat dibutuhkan. Saya sampai mencari gini, aduh katanya Bu ini apa ya dulu kayaknya pernah ngajari ini gitu kan. Ingat-ingat dikit iya, buka lagi catatan, buka lagi tuh akhirnya. Tapi ya keterbatasan. Kalau sekarang kan saya lihat mahasiswa kuliah pakai perekam. Ada foto, ada PowerPoint. Kalau zaman dulu kan kita hanya mengandalkan catatan. Gitu. Saya menyesal, waduh ini kenapa dulu saya nggak belajar terus di sini. Makanya saya bilang, kalau di dunia kerja gitu kan, benar-benar diingat lagi. Mumpung belum terlambat, jadi pesan saya adalah ikuti proses perkuliahan dengan benar, diingat materi-materinya, dan hampir semua yang disampaikan oleh dosen-dosen saya dulu itu benar. Teori-teori itu dibutuhkan di dunia kerja. Jadi kalaupun istilahnya nggak paham-paham banget, setidaknya pernah mendengar. Nah, itu yang perlu diingat sama mahasiswa. Ya, berarti memang harus bisa memperhatikan dosen dengan baik, mencatat gitu. Betul. Kalau sekarang mungkin lebih gampang ya, sudah ada HP, sudah tinggal foto dan sebagainya. Tapi mungkin diingat beneran, dicatat dan dimasukkan ke otak dengan baik. Ya. Mungkin ini reminder untuk saya juga gitu, kalau dosennya menjelaskan lebih diperhatikan. Iya betul. Dulu kan kita juga namanya anak-anak ya, diganggu dikit udah bercanda sama teman sebelah. Lupa apa ini. Ternyata itu inget loh. Aduh ini katanya Prof ini apa dulu. Aduh kayaknya kemarin pernah diomongin apa ya itu. Karena memang harus memperhatikan kuliah dengan baik agar gak sia-sia juga ya Bapak kuliah 4 tahun. Menyesal. Ada yang blank itu saya menyesal loh. Ini inget ini gitu. Teman-teman mohon diingat ya, jadi kalau kuliah dengan baik. Oke, nah selanjutnya ketika Bapak kuliah atau selama Bapak hidup sampai sekarang nih, ada apa ya, motivasi atau prinsip hidup yang Bapak pegang? Kejujuran sih. Itu penting. Kejujuran itu penting. Itu penting. Itu kalau dulu saya waktu kecil ada yang bilang
kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana, itu benar. Karena ketika sudah tidak jujur, udah dimanapun kita akan sudah bukan nggak dianggap ya, sepele. Tapi ketika kita jujur, orang itu akan, oh ya, bisa dipercaya. Itu yang paling saya pegang sekarang. Oke, berarti jujur itu penting banget. Penting banget. Kapanpun, tuh harus bisa jujur. Betul. Walaupun kita tidak jujur dengan orang-orang di sekitar kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu, betul. Itu yang paling penting. Oke, baik teman-teman, jangan lupa untuk jujur. Oke, selanjutnya, tadi kan prinsip hidup untuk Bapak sendiri nih. Apakah Bapak ada motivasi untuk teman-teman di rumah, baik itu mahasiswa, mungkin dari mahasiswa dulu, dan kemudian untuk alumni seperti apa nih Bapak motivasinya? Kalau untuk mahasiswa mungkin itu ya, tekun ya. Tekun, banyak. Kalau hukum ya, karena saya di bidang hukum ya, banyak-banyak membaca. Karena kita nggak akan tahu peraturan kalau kita tidak membaca. Jangan hanya sekedar mendengar. Kadang kan mahasiswa itu kalau bertanya begini, Pak, katanya teman ada peraturan seperti ini. Jangan. Baca. Jadi kalau ada, biasanya orang hukum itu kan gini, ketika ngomong, buktinya apa? Dasarnya apa? Nah, itu penting. Jadi kalau ada teman ngomong, sekarang tuh nggak boleh loh seperti ini. Diatur di mana? Nah, itu penting untuk bahasanya, kalau bahasa sekarang mungkin kepo ya. Oh iya, betul. Dan kalau sudah membuka, jangan hanya satu mahasiswa hukum ya. Jangan hanya satu pasal gitu kan, harus terkait dengan pasal-pasal yang lain, karena di undang-undang itu kan semua pasti terkait ya, tidak hanya satu pasal mengatur tentang satu, tapi kenapa pasal ini dibuat itu ada sebelumnya, apa saja yang dilarang, apa saja yang dia harus dilakukan itu ada. Jadi harus benar-benar membaca secara keseluruhan. Itu sih. Tidak hanya untuk satu sisi ya. Iya, satu sisi. Karena kalau satu sisi pasti salah. Pasti salah, kebanyakan pasti salah. Jadi harus lengkap lah, saya bilang. Oke, mantap sekali. Kemudian untuk teman-teman alumni yang mungkin saat ini masih mencari pekerjaan gitu, apakah Bapak ada motivasi tersendiri? Ya, kalau saya sih karena pengalaman ya, jadi memang kembali kepada passion kalau saya. Saya punya keyakinan selama suatu lingkup atau bidang pekerjaan apapun itu, kalau sudah passion ya, itu pasti semangat untuk, kalau belum dapat semangat untuk mengejar, kalau sudah dapat semangat untuk di dalamnya. Oh iya, betul. Karena kalau hanya sekedar pekerjaan ini kayaknya viral, ikut ini seru gitu kan, tapi ketika di dalam, ketika sudah masuk di dalam dunia lingkungan pekerjaan itu, kalau nggak passion, yang ada hanya mengeluh. Iya, betul. Mengeluh. Jadi contoh nih, kalau misalnya saya ya, karena memang kebetulan saya passionnya belajar tentang hukum, ketika ada sesuatu, saya makin tertarik. Walaupun ini perkara sulit ya misalnya, tertarik. Saya ingin tahu nih, seperti apa sih alurnya, apa yang harus saya siapkan untuk pembuktian perkara. Itu seru gitu. Kita harus belajar banyak. Selain undang-undang, pengetahuan tentang sekitarnya kita juga harus pahami. Itu sih kalau menurut saya. Oke, mantap sekali. Jadi memang harus bisa memahami dari awal, memahami dahulu ya Pak, passionnya seperti apa. Kemudian apabila sudah mendapatkan atau masih mencari-cari, juga harus bisa bukan konsekuen, bisa terpacu dengan itu, paku dengan itu, enggak yang mau tiba-tiba belok ke sini gitu. Jadi bisa lebih baik dan lebih banyak yang didapatkan juga kalau bisa seperti itu. Okay. Minimal mungkin saran aja ya, minimal kalau memang punya satu spesifik profesi, itu lebih baik. Tapi kan kita juga harus realistis ya. Kadang kalau kita terus mengejar seperti itu, mungkin waktunya gitu kan, namanya mahasiswa juga butuh istilahnya waktu cepat untuk bekerja, misalnya untuk nambah pengalaman gitu kan. Tapi setidaknya punya passion itu di bidang itu. Bidang hukum ya setidaknya kan banyak nih jalurnya, profesinya apa saja. Minimal setidaknya relate sama yang dipelajari. Oke. Yang terakhir nih Bapak, pesan untuk Universitas Brawijaya atau harapan untuk Universitas Brawijaya seperti apa Bapak? Ya, sebenarnya saya sedikit juga mungkin cerita ya. Jadi
ketika saya pertama masuk di dunia kerja itu, ketika ditanya alumni mana, waktu itu namanya masih kita nyebutnya bukan UB, ini bro. Oh iya. Kita kan zaman lama kan gitu. Iya. Ini bro, udahlah, nggak perlu diajarin, udah bisa. Jadi mindset UB ini udah bagus, nah, terutama di kejaksaannya. Itu udah kalau alumni UB itu sudah berkualitas. Gitu kan. Jadi harapan saya untuk UB ini minimal, bukan minimal ya, lebih bisa levelnya mungkin sudah internasional lah. Oh ya. Karena ya itu tadi, ketika sudah masuk dalam dunia kerja, ditanya, wah ini UB nih, ya anggaplah sekarang namanya UB, wah ini udah bisa ini. Ya, itu secara psikologis gitu kan, itu udah bagus banget. Nah, untuk UB semoga UB ini lebih sukses, terus lebih top Asia lah, Asia internasional gitu kan. Nah, sama kalau pesan sih, jangan di pohon-pohon jangan ditebang lah. Itu yang bikin saya suka. Biar tetap rindang, Iya, tetap segar. karena ya. kalau saya main ke kampus-kampus lain itu kan nggak seperti UB ya. Artinya pohon-pohonnya seger lah. Kita kalau main di Fakultas Hukum, kita ada kantin yang di luar itu kan Oh ya. rindang gitu kan. Jadi suasananya itu nyaman. Oke, jadi Itu yang membuat saya kembali ke UB. berarti kalau misal nanti ada kesempatan untuk S3, apakah tetap di UB lagi, Pak? Nah, pasti insya Allah. Sudah secinta itu sama Iya. UB ya. UB dari lahir Iya. di Malang dan selalu di UB. Mantap, Iya. keren sekali Bapak. Iya, iya. Terima kasih banyak Iya. Bapak atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Semoga apa yang sudah kita obrolkan ini Iya. bisa menginspirasi teman-teman di Amin, rumah. Ya, amin. Bapak. Ya. Nah, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama siapa lagi nih, biar nggak ketinggalan informasinya. Jangan lupa ikuti terus sosial media kami ya. Sampai jumpa.